Dengan penuh ucapan syukur kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMasiah. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Mari Bapak Yahweh tegur kami, ajar kami supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman seperti yang sudah disampaikan di dalam pengumuman grup. Judul firman yang saya sampaikan adalah konsekuensi seorang pemimpin. Mungkin ketika saudara mendengar judul ini, saudara ada yang berpikir, oh firman itu tidak cocok untuk saya karena saya bukan pemimpin. Mungkin ada di antara kita yang berpikir demikian. Oleh karena itu, saya akan ungkapkan terlebih dahulu siapa yang disebut pemimpin sebetulnya. Ada dua hal, saudara-saudara, menurut etimologi, bahwa pemimpin itu adalah orang yang memimpin kelompok, dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Mungkin dari bagian pertama ini kita masih berpikir, oh itu bukan saya, karena saya tidak memimpin organisasi dan memimpin kelompok. Kemudian yang kedua, pemimpin adalah individu atau pribadi yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi atau keluarga untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah disepakati. Jadi kalau sampai hal di sini, saudara termasuk pemimpin atau bukan? Termasuk sebagai pemimpin. Yang ibu-ibu sebagai pemimpin anak-anaknya dan pemberi input keluarganya. Betul enggak saudara-saudara? Kemudian bagi yang muda-muda, memimpin adik-adiknya, orang-orang yang lebih muda yang belum pernah mendapatkan pengalaman untuk bisa mendapatkan pengalaman. Lalu bagaimana dengan saya yang belum pernah bisa memimpin apapun? Firman ini juga berlaku untuk saudara sekalian, dengan harapan setelah mendengar firman ini, saudara yang belum pernah memimpin bisa memimpin orang lain. Bahasa yang sederhananya adalah mengajak orang lain. Jadi dengan demikian, kita semua termasuk pemimpin atau bukan? Termasuk pemimpin. Ya, kita punya visi untuk memimpin orang lain. Nah, apa sih konsekuensi seorang pemimpin? Kita semua sudah tahu bahwa saudara dan saya adalah pemimpin. Kalau sebagai gembala sidang, sebagai ketua MK dan sebagainya, itu jabatan gerejani. Ya, tetapi kita semua punya orientasi yang sama, yaitu sebagai orang yang mengajak orang lain untuk seperti kita. Itulah pemimpin. Nah, apakah konsekuensi seorang pemimpin? Yang pertama adalah siap disalahkan. Mari kita membuka ayatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca, demikian bunyinya.
Dan terjadilah pada waktu Daud dan orang-orangnya datang ke Ziklag pada hari ketiga, orang-orang Amalek telah menyerang ke tanah Negeb, bahkan sampai ke Ziklag dan telah mengalahkan Ziklag dan membakarnya dengan api. Dan mereka menawan para wanita yang ada di dalam kota itu, dari yang kecil sampai yang besar. Mereka tidak membunuh siapapun, tetapi mereka menggiring semuanya dan melanjutkan perjalanan mereka. Dan Daud serta orang-orangnya masuk ke dalam kota, dan ternyata kota itu telah terbakar dengan api, juga istri-istri mereka, dan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka telah ditawan. Lalu Daud dan orang-orang yang bersamanya meraung-raung dan menangis, sampai mereka tidak mempunyai tenaga lagi dalam diri mereka untuk menangis. Dan kedua istri Daud telah ditawan, Ahinoam dari Yisrael dan Abigail istri Nabat orang Karmel. Dan Daud sangat tertekan karena orang-orang itu berkata akan merajamnya, sebab jiwa orang-orang itu berduka cita, masing-masing karena anak-anak lelakinya dan karena anak-anak perempuannya, dan Daud menguatkan dirinya di dalam Yahwe Elohimnya. Ini sebuah kisah nyata, saudara-saudara, di mana Daud sebagai seorang pemimpin yang memimpin tentaranya pada saat itu, ternyata disalahkan karena kota Ziklag dibakar dan keluarga pasukannya ditawan. Orang-orang yang mendukung pada saat itu tidak lagi mendukung, bahkan berusaha untuk merajamnya. Hal ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Pernahkah di antara saudara yang merasa pernah disalahkan orang lain? Pernah enggak? Pernah, karena saudara adalah seorang pemimpin juga. Maka ketika kita melakukan satu aktivitas, orang menyalahkan kita. Kamu sih, gara-gara kamu sih. Iya kan? Nah, kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Bapak Yahweh, kita harus siap disalahkan. Orang-orang yang awalnya mendukung juga berbalik seperti Daud pada saat itu. Dulu ketika saya pertama kali membentuk gereja baru, waktu itu masih belum GPF ya, saya tidak perlu sebutkan lah, karena saya belum mendapatkan izin dari yang bersangkutan nama sinodenya. Pada saat itu kan saya mendapatkan dukungan dari beberapa orang. Tetapi pada akhirnya bagaimana saudara-saudara? Mereka yang awalnya mendukung justru mempersalahkan saya. Dan bukan hanya mempersalahkan, tetapi juga menyerang balik. Nah, ini pernah kejadian itu. Demikian pula kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kita membuka dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, dan mereka berkata kepada Mose, apakah karena tidak ada kuburan di Mitsraim atau Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mitsraim? Ayat ini mengungkapkan tentang Mose yang disalahkan karena dikejar oleh Faro, sehingga mereka pikir mereka akan mati semuanya, dan itu diakibatkan gara-gara Mose. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bertanya kepada saudara, ketika Mose membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian, itu sebetulnya inisiatifnya siapa? Inisiatifnya Bapak Yahweh atau inisiatifnya Mose? Inisiatifnya Bapak Yahweh. Dia ingin untuk membebaskan bangsa pilihannya dari negeri perbudakan di Mitsraim atau di Mesir. Tetapi memang perjalanan tidak gampang, ya. Ini menunjukkan bahwa
perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang beriman pun, jangan kita pikir karena saya sudah percaya Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, berarti hidup kita nyaman-nyaman saja, enak-enak saja, bebas dari masalah. Tidak, saudara-saudara. Hanya orang mati yang bebas dari masalah. Karena itu jangan kita berdoa minta supaya tidak punya masalah. Karena kalau kita berdoa minta supaya tidak punya masalah, sama saja dengan kita minta mati. Karena hanya orang mati yang tidak punya masalah. Masalah orang mati hanya satu, masuk ke Firdaus atau ke Gehenna. Nantinya setelah penghakiman masuk ke surga atau masuk ke neraka. Nah, itu juga ditentukan ketika kita hidup di atas muka bumi ini, saudara-saudara. Jadi jangan mengharapkan kita hidup ini semua nyaman-nyaman saja. Kita akan menghadapi masalah demi masalah. Ketika kita melewati masalah satu, akan timbul masalah berikutnya. Namanya juga orang hidup, ya, kecuali kalau kita orang yang sudah mati. Nah, di sini kita melihat bagaimana Mose yang membawa bangsa Israel dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian untuk hidup dalam kelimpahan susu dan madu, ternyata dipersalahkan gara-gara dikejar Faro. Mereka melihat ke belakang tentara, ke depan laut, kanan kiri padang gurun. Tidak mungkin bisa lolos, artinya mereka semua akan mati. Tetapi Bapa Yahweh tidak kekurangan jalan. Laut yang tidak bisa menjadi jalan, diubahnya menjadi jalan. Demikian pun kalau di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini mungkin ada sesuatu yang merasa sudah tidak ada jalan. Hidup sudah tidak punya pengharapan. Ingat, saudara adalah orang pilihan Bapa Yahweh. Dia akan membukakan jalan bagi kita. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan atau kita disalahkan, jangan marah, saudara-saudara. Ya, karena kalau marah artinya saudara belum siap untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal kita semua adalah pemimpin, dan kita ingat bahwa tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Kita membuka lagi di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 sampai 24. Kemudian mereka tiba di Mara, dan mereka tidak dapat minum air di Mara itu karena pahit rasanya. Oleh karena itu tempat itu dinamai Mara. Dan bangsa itu mulai bersungut-sungut kepada Mose seraya mengatakan, apakah yang akan kami minum? Nah, kembali di sini kita melihat Mose diapain, saudara-saudara? Dipersalahkan. Memang pola pikir orang yang memimpin dengan orang yang dipimpin itu berbeda. Ini yang sudah seringkali saya tekankan. Sekarang saya mau tanya lagi. Ketika mereka tiba di Mara, mereka tidak menemukan air yang bisa diminum karena disebutkan airnya terasa pahit. Apakah Mose minum airnya tawar atau airnya berubah menjadi manis, sementara masyarakat orang-orang Israel yang dibawa keluar minum rasanya pahit? Seperti itu tidak? Tidak. Tetap ketika Mose minum juga rasanya pahit juga. Artinya kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu juga Mose alami. Bisa dipahami, saudara-saudara. Jadi sama-sama kehausan. Mose juga kehausan. Tetapi orang yang dipimpin seringkali kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, bisanya menyalah-nyalahkan pemimpin. Orang tidak tahu bagaimana membawa orang lain ini tidak gampang, saudara-saudara. Kalau menyalahkan itu paling gampang, ya kan? Saudara melihat orang yang
menyalahkan kalau saudara melihat orang sedang nonton televisi sepak bola. Itu penontonnya bisa lebih pintar daripada yang ditonton, saudara-saudara. Ronaldo sekalipun yang bisa memainkan bola kaki dengan luar biasa, bisa kalah dengan orang yang menonton. Coba aja ketika digiring, nggak masuk, goblok. Kan begitu. Menyalah-nyalahkan. Saya teringat kembali ketika ada acara 17 Agustus waktu saya masih remaja. Saya pertandingan badminton waktu itu di Selagi, ya, kejuaraan 17-an. Nah kebetulan saya berhadapan dengan juaranya tahun lalu karena ini sudah final, saudara-saudara. Saya kan gini-gini pintar main badminton tapi belum mahir banget gitu ya, pokoknya bisa lah. Nah pertandingan demi pertandingan berhasil dilalui sampai akhirnya masuk ke final. Masuk pertandingan akhir antara juara 1 dan juara 2. Kebetulan saya berhadapan dengan juara yang lama. Wah, ada bapak-bapak tua nganyut-nganyut duduk sambil tengkreng begitu, saudara-saudara. Ketika saya memainkan raketnya nggak kena, selalu ngomong goblok, goblok. Wah, bikin saya panas juga, saudara-saudara. Langsung saya hampiri, saya bilang, silahkan Bapak main gantikan saya. Langsung diem, nggak berkutik, saudara-saudara. Ternyata dengar-dengar Bapak itu nggak bisa main badminton, tapi ketika dia nonton lebih pintar rasanya daripada pemainnya. Jadi kalau ada orang yang selalu mempersalahkan saudara, berpikir saja hal yang positif. Oh, dia penonton, enak kan? Jadi nggak perlu kita jadi marah-marah ketika diomelin, ya. Jadi kita harus menyadari bahwa tidak semua orang itu suka dengan kita. Saya pun menyadari di dalam saya menggembalakan Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak 100% percaya sama saya. Ada yang apa yang saya sampaikan dipercaya, diimani dengan baik, karena saya tidak mungkin mendustai saudara. Tetapi ada juga orang yang bertanya kepada gembala yang lain, yang notabene bukan gembalanya, yang tidak tahu kehidupannya, dan mendengarkan gembala lain. Bagi saya ya tidak masalah, karena setiap orang punya hak untuk bertanya kepada siapapun, betul tidak saudara? Tetapi saudara harus percaya dan mengimani bahwa apa yang saya sampaikan tidak mendustai saudara, tidak membohongi saudara. Karena apa? Bagi saya pribadi, saudara sebagai jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan adalah biji mata Elohim yang harus saya jaga dan pelihara dengan baik. Jadi saudara miliknya Tuhan, bukan milik saya. Karena itu ketika saya membawakan firman, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya tidak ketika menyiapkan firman, saya berpikir, wah firman ini cocok untuk ini, firman ini cocok untuk yang itu. Tidak, saudara-saudara. Jadi saat ada yang menyalahkan, hal pertama yang harus kita lakukan apa? Introspeksi diri. Saya ketika ada orang tidak percaya dengan saya introspeksi diri. Apakah saya mengajarkan sesuatu yang salah ataukah tidak? Saudara ketika dipersalahkan orang lain, saudara introspeksi diri. Apakah mungkin saya yang salah sehingga orang mempersalahkan saya? Nah, kalau misalkan salah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita bisa minta maaf, bisa kita mengubah sikap hidup kita. Betul enggak saudara-saudara? Jadi jangan merasa selalu paling benar, karena kita semua juga bisa salah, dan itu butuh orang lain untuk mengingatkan. Cuman yang perlu disampaikan cara mengingatkannya, ini yang harus bijaksana. Karena seperti yang sudah disampaikan, di dalam diri manusia itu ada sifat Elohim, ada sifatnya Tuhan.
Salah satu sifatnya Tuhan adalah suka disanjung. Bagaimana kita melihat ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan menegur dengan cara yang luar biasa hikmatnya, sehingga tidak menyakiti hati Daud, dan akhirnya Daud bertobat. Kan begitu. Demikian pun kalau ada orang sakit, misalkan kita membesuk, kita ini datang untuk memberi kekuatan kepada orang lain, bukan sebaliknya kita menjatuhkan. Sakit apa sih, Bu? Makanya introspeksi, mungkin ibu banyak dosa kali. Sakitnya apa? Mata. Oh ya, mungkin matanya sering lihat hal-hal yang nggak bagus. Jadi datang mengunjungi orang sakit bukan untuk memberikan kekuatan, tetapi menghakimi. Ini bukan seorang pemimpin yang baik. Katakanlah kita tahu bahwa orang itu berdosa, mari kita ungkapkan ucapan-ucapan yang membangkitkan, yang bisa membuat orang itu bisa sehat kembali. Jadi hal yang pertama, di dalam kehidupan kita, kita harus siap untuk disalahkan, dipersalahkan. Walaupun maksud saudara benar, tetapi belum tentu benar bagi orang lain. Paham saudara-saudara? Lihat saja umat Nasrani ketika membagikan sembako. Ada yang mengintimidasi, katakan ini merupakan kristenisasi. Bagi saya kristenisasi tidak ada gunanya, karena agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub, Mose, Daud dan para nabi. Dan dia yang sudah turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang ketika ditolak dia disalib, dia mati, dia bangkit, naik ke Samayim, naik ke sorga, kemudian dia datang kembali dalam wujud roh yang berdiam di dalam diri manusia. Itulah Ruach HaKodes yang disebut Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam diri manusia. Untuk apa? Memberi nasihat, memberi pengertian. Itu yang menyelamatkan. Agama Kristen tidak menyelamatkan, bahkan gereja ini pun tidak menyelamatkan. Paham saudara-saudara? Gereja ini hanya wadahnya saja untuk kita bisa berhimpun bersama-sama, kita mempelajari firman bersama-sama, saling memberi nasihat satu dengan yang lain. Karena itu ketika ada orang memberi input, kita pikir hal yang positif. Mungkin dia mengasihi saya, dia tidak ingin saya menyimpang dari jalan saya, kan begitu. Dan tidak ada salahnya juga kita minta maaf. Ketika kita merasa kita bersalah, minta maaf, ya hidungnya tidak gerimpil kok saudara-saudara. Iya kan? Tetapi kadang orang tidak mau melakukan itu karena faktor gengsi. Egosentrisnya tinggi. Jadi belajarlah sebagai jemaat yang tidak lain adalah pemimpin bagi orang lain, siap untuk dipersalahkan. Gereja kita kan banyak dipersalahkan saudara-saudara. Dianggap gereja sesat, ya kan? Tidak masalah. Sesat kalau sesuai dengan firman Tuhan pasti masuk surga. Orang boleh mengatakan sesat, yang penting Tuhan tidak mengatakan kita sesat. Bisa dipahami saudara? Sehingga tidak mungkin kita ketika ada banyak orang memberi input kepada kita, jangan kebaktian di tempat pendeta Yakub Sulistyo, itu gereja ngawur. Saudara tidak akan bergeming. Silakan saja kamu ngomong, kamu punya mulut. Makanya kemarin saya membuat video 2. Yang pertama judulnya apa? Video ngawur. Kenapa? Karena setiap kali saya mengupload video, padahal videonya itu durasinya, lamanya itu 1,5 jam. Masa baru upload 5 menit langsung thumb down, jelek. Ada yang nulis video ngawur.
Loh, kok bisa mengatakan video ngawur, wong nonton aja belum? Lalu ada lagi yang mengatakan ketika kemarin saya memunculkan, muncul lagi kata-kata apa? Doktrin ngawur. Loh, orang nggak tahu doktrin itu apa. Makanya kemarin saya sampaikan, apa yang saya ajar bukan doktrin gereja, tetapi doktrin firman Tuhan, yaitu dasar firman itu sendiri. Orang tidak bisa membedakan antara nama, sebutan, bahasa, budaya. Oleh karena itu orang banyak mempersalahkan kita. Apakah saya bergeming? Tidak. Apakah saya jadi down? Tidak. Saya justru semakin semangat untuk membuktikan kalau apa yang saya sampaikan bukan ajaran sesat, bukan ajaran ngawur, bukan doktrin ngawur, ya, tidak, tetapi justru saya membuktikannya. Terbuktikan sekarang ini nama Yahweh sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Betul tidak, saudara-saudara? Karena memang inilah waktunya. Itu yang pertama. Jadi ketika ada orang mempersalahkan saudara, jangan kita buru-buru marah. Paham? Halo? Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi seorang pemimpin, dia harus memiliki visi dan misi. Karena Tuhan menciptakan manusia juga dengan visi dan misi. Jadi Tuhan menciptakan saudara dan saya ini ada tujuannya. Saudara hidup harus memiliki tujuan. Apa sih visi dan misi Tuhan? Mari kita membuka di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi artinya bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya supaya hidup kita bisa menjadi berkat, menjadi penyambung lidah Elohim bagi orang lain. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Karena itu jangan sia-siakan kehidupan ini. Kita lihat lagi Efesus. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan di dalam Hamasya Yeshua bagi perbuatan-perbuatan baik yang Elohim telah mempersiapkan sebelumnya supaya kita dapat hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi orang lain, supaya hidup kita juga hidup yang menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuannya Tuhan menciptakan kita. Karena apa? Visi dan misi itu ibarat mata di dalam tubuh yang bisa mendeteksi dirinya ada di mana dan bisa melihat pergerakannya sendiri. Karena itulah maka gereja pemulihan firman secara menyeluruh, secara sinodal punya visi dan misi, yaitu memberitakan nama Bapa Yahweh. Nah, untuk yang surya kebenaran, visi dan misi kita adalah bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk memberitakan kebenaran melewati tembok-tembok pemisah gereja. Karena itu kalau saudara melihat di sebelah kanan gereja, ketika saudara masuk di sebelah kanan ada patung di situ, ada tulisannya. Saudara perhatikan makna tulisannya itu. Itulah visi dan misi gereja kita. Artinya jangan sampai dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Sekarang tembok gereja sudah tidak bisa membatasi. Karena orang bisa menonton melalui YouTube, orang bisa mendengarkan melalui radio surya kebenaran. Dan banyak di antara mereka yang belum berangkat beribadah ke tempat ini, tetapi mereka termasuk pendengar yang diam. Mereka sudah setia. Kemarin ada orang dari Jogja, dari agama seberang telepon saya. Dia minta dibaptis. Ya, sekarang sedang akan katekisasi dengan GPF Angelika yang ada di Solo.
Dia bilang, nanti Pak kalau saya sudah katekisasi, saya minta Pak Yakub yang membaptis saya. Bersediakah Bapak membaptis saya? Saya katakan dengan sukacita. Sekarang ini ada banyak sekali pertobatan-pertobatan dari agama seberang, saudara-saudara. Dan dia katakan apa ketika mendengar suara saya? Wah, saya sudah familiar sekali dengan suara Bapak karena saya sering mendengarkan YouTube Bapak. Artinya kita menembus tembok-tembok gereja. Kalau dulu kita tidak bisa ngomong keluar karena kita dibatasi tembok. Orang luar tidak bisa mendengar, melihat apa yang kita lakukan. Sekarang bisa semua, saudara-saudara. Jadi pemimpin kalau tanpa visi dan misi, membuat organisasi yang dikelolanya hanya banyak masalah intern. Ibarat tubuh tidak punya mata sehingga berjalan nabrak sana nabrak sini. Banyak gereja yang tidak punya visi dan tidak punya misi. Akibatnya apa? Penuh dengan masalah internal di dalam gereja. Isinya pertikaian satu dengan yang lain. Kita mah tidak ada waktu untuk bertikai, saudara-saudara. Karena apa? Pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Ibarat padi-padi yang sudah menguning, tetapi pekerjanya sedikit. Siapakah pekerja-pekerja itu? Tidak lain adalah saudara dan saya. Amin. Jadi tidak ada waktu lagi bagi kita untuk sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit apa kecewa, begitu ya bahasa Indonesianya. Sudah bukan zamannya itu, zaman VOC dulu, sedikit-sedikit marah, tidak ke gereja. Pokoknya kalau pendetanya belum datang menginjakkan kaki ke rumah saya, jangan sampai saya datang ke gereja. Itu sudah bukan zamannya lagi, saudara-saudara. Saya sudah sering kali katakan bahwa gereja ini ibarat kapal besar. Ini kapal apa, saudara-saudara? Kapal perang. Semua yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang siap tempur. Bukan kapal pesiar. Kalau kapal pesiar, saudara masuk ke kapal pesiar, maka saudara bisa makan satu hari berapa kali pun. Sehingga ketika saudara masuk dalam keadaan kurus, ketika pulang keluar dari kapal pesiar, perutnya jadi buncit-buncit. Dan di dalam tidak melakukan apapun, tetapi justru dilayani. Beda dengan kapal perang, semua adalah pelayan. Bisa dipahami, saudara? Jadi harus punya visi dan punya misi di dalam kehidupan saudara. Bukan hanya visi dan misi gereja ini, tetapi di dalam kehidupan saudara itu punya visi dan misi, punya tujuan, punya goal, punya akhir kehidupan kita itu nanti seperti apa. Nah, ini sekaligus saya juga sampaikan. Kemarin anak saya minta supaya saya dengan Bu Yakub mau disponsori untuk jadi citizen di Amerika. Tetapi kemarin malam saya berdoa, rupanya Tuhan tidak izinkan untuk saya tinggalkan Indonesia. Jadi saya belajar untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Jadi pribadi tanpa visi dan misi, itu biasa kita mendengar pepatah orang Jawa yang mengatakan nrimo ing pandum. Tetapi saudara-saudara, pribadi tanpa visi dan misi itu nrimo ing pandum yang pasif. Apakah kita tidak boleh nrimo ing pandum? Harus. Dan ini adalah filsafat orang Jawa yang bagus. Nrimo ing pandum, tetapi bukan nrimo ing pandum pasif, tetapi nrimo ing pandum yang aktif. Bisa dipahami, saudara-saudara ya. Nrimo ing pandum aktif itu tidak ngomong, tidak berambisi, namun bisa mensyukuri. Ini maksudnya. Visi dan misi itu cita-cita. Orang hidup itu harus punya cita-cita. Tanpa cita-cita, tanpa visi dan misi akan membuat orang menjadi malas. Ya sudahlah, nrimo ing pandum, apa yang Tuhan kasih sajalah. Nah kalau tidak berusaha bagaimana bisa? Kitab suci katakan, lihat burung-burung di udara dia pelihara. Burungnya di mana? Di udara, bukan lihat burung-burung di sangkar. Enggak.
Tetapi burungnya di udara. Burung kalau ke udara terbang ngapain saudara-saudara? Cari makan. Artinya terima ing pandum tetapi aktif. Bukan terima ing pandum pasif. Paham? Paham ya? Kalau terima ing pandum pasif itu tiap hari cuman ngeligo baju, yang laki ngeligo baju, protein makin buncit, kipas-kipas, selonjor di lincak panjang. Coba saudara bayangkan punya orang yang modelnya kayak gitu. Bagaimana bisa hidup diberkati? Iya kan? Jadi saudara yang tidak punya visi dan misi harus punya visi dan misi. Saudara yang tidak punya cita-cita harus punya cita-cita. Apa cita-cita saudara? Pikirkan 25 tahun ke depan. Jangan 5 tahun atau 10 tahun, 25 tahun ke depan itu saudara mau ngapain gitu loh. Mau jadi apa? Begitu. Pak, lah saya umurnya sudah 70 tahun, kalau 25 tahun ya saya sudah di kuburan. Ya enggak usah 25 tahun, kira-kira 5 tahun ke depan yang sudah lanjut usia itu nantinya bagaimana kan gitu. Kalau punya cucu ya cucunya bisa apa, bisa begini, bisa begitu kan gitu. Paham ya yang saya maksud, saudara-saudara bisa memahami ya. Jadi saudara harus punya visi dan misi, punya cita-cita, punya tujuan hidup. Maka tujuan hidup itu akan diberkati oleh Bapa Yahweh. Yang ketiga, konsekuensi seorang pemimpin adalah menuntun orang lain untuk menuju ke visi dan misi. Kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15. Kitab Keluaran lagi, saudara-saudara, pasal yang ke-15, ayat yang ke-22. Dan Mose membawa orang Israel dari Laut Suf, lalu mereka memasuki padang gurun Sur, dan mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun itu dan tidak menemukan air. Nah, ini adalah menuntun orang lain. Jadi Mose pada saat itu membawa orang lain. Saudara yang laki-laki sebagai kepala keluarga menuntun istri dan anak-anak saudara, keluarga saudara. Bagi yang istri-istri menuntun keluarga saudara, suami maupun anak-anak diarahkan kepada hal yang positif. Dan bagi anak-anak juga punya visi dan misi melebihi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau ada anak saudara pinter, jangan marah. Kowe saiki luwih pinter nggak ngaku ya? Loh, kalau orang ngomong kamu sekarang lebih pinter dari saya, artinya menghendaki anaknya lebih bodoh dari dirinya. Betul nggak? Saya bangga kalau anak saya titelnya lebih banyak dari saya. Dan saya katakan harus punya titel lebih banyak. Saya bersyukur Simeon sekarang sedang kuliah S3, doktor. Walaupun titelnya sudah banyak, udah nggak apa-apa, banyak sekali nggak masalah. Biar lebih banyak daripada orang tuanya. Anak-anak Dina sudah S2, Lea sedang ambil S2. Jadi jangan berhenti, mumpung masih ada kesempatan, saudara-saudara. Pak, lah saya nggak punya duit, bagaimana? Tidak harus punya titel. Yang penting mau belajar dan mau berusaha, Bapak Yahweh pasti memberkati. Itu hanya kesempatan saja. Jadi sebagai pemimpin bagaimana? Apakah saudara memimpin keluarga saudara atau saudara dipimpin orang lain? Kalau dipimpinnya benar, tidak masalah. Sebagai jemaat yang memimpin orang lain yang belum jadi jemaat. Jadi saudara sebagai jemaat memimpin orang lain supaya orang lain juga bisa menjadi jemaat. Kenapa sih banyak orang yang tidak mau dipimpin? Kenyataannya kan begitu, ada saja orang-orang yang tidak mau dipimpin. Yang pertama, merasa lebih hebat dari yang akan memimpin. Mungkin karena lebih tua, lebih pinter, dan sebagainya. Karena itu ketika Simeon memberi input kepada saya dengarkan. Jadi keputusan-keputusan yang Simeon sampaikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu sudah dikonsultasikan dulu kepada saya. Tidak berjalan sendiri, artinya ada sinkronisasi, sehingga pekerjaan Tuhan tidak keluar dari visi dan misi.
Tetapi input-inputnya yang sangat berharga saya terima dengan sukacita. Tidak ada yang berpikir, saiki kowe luwih pinter bangane aku yo ngajari wong tua. Tidak bisa begitu. Itu pemahaman yang keliru, saudara-saudara. Jadi jangan mentang-mentang lebih tua tidak mau dinasehati yang lebih muda, merasa lebih pinter dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi ada orang yang tidak mau dipimpin karena merasa lebih hebat dari yang akan memimpin. Yang kedua, karena sombong, sok hebat. Kita melihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, maka Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi serta Datan dan Abiram bin Eliab dan On bin Pelet bin Ruben mengambil tindakan, dan mereka bangkit di hadapan Mose bersama orang-orang dari Bani Israel. 250 pemimpin jemaat itu yang dipilih dalam pertemuan orang-orang yang ternama. Perhatikan, orang-orang yang ternama. Lalu mereka dikumpulkan melawan Mose dan melawan Aharon, dan berkata kepada keduanya, cukuplah bagimu, karena seluruh jemaat itu semuanya kudus dan Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Lalu mengapa kamu mengangkat dirimu di atas jemaah Yahweh? Ini orang-orang yang ternama, orang-orang hebat, orang-orang pintar yang mengintimidasi Mose. Karena dia merasa lebih hebat dari Mose, maka mereka mengintimidasi, dan ketika mereka menyidang Mose pakai nama Yahweh. Saudara-saudara, saya ingat kejadian dulu juga begitu. Saya sempat dikeroyok banyak orang juga atas nama Tuhan, saudara-saudara. Dan memori ini tidak akan mungkin lupa. Tetapi saya bersyukur saya tidak pahit hati. Saya ampuni mereka semua. Justru orang yang seperti itulah yang patut untuk kita ampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Datan, Korah, dan Abiram beserta dengan 250-an sekitar orang yang mengintimidasi Mose. Dia merasa lebih pintar dari Mose. Dia katakan apa pada ayat yang ketiga? Lalu mengapa kamu mengangkat dirimu di atas jemaah Yahweh? Memang yang mengangkat Mose siapa? Apa Mose mengangkat diri sendiri? Kan tidak. Yang mengangkat Mose siapa? Bapak Yahweh. Loh, kok dia mengatasnamakan Bapak Yahweh seolah-olah lebih tahu dari Bapak Yahweh? Ini karena orang tidak mau dipimpin, sombong dan sok hebat. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang tidak mau dipimpin? Tidak mau dipimpin karena merasa sudah ada di zona nyaman. Orang-orang Yahudi tidak mau diajak keluar dari Mitsrayim karena merasa di Mitsrayim atau di Mesir mereka berada di zona nyaman. Tidak menyadari kalau mereka sebetulnya berstatus sebagai apa? Sebagai budak, saudara-saudara. Makanya ketika dalam perjalanan, kenapa dulu aku tidak mati sedang menghadapi kuali berisi daging? Kalau berisi tulang, iya, bukan berisi daging. Mana ada budak makan daging? Yang makan daging itu majikan, tuan. Jadi saudara-saudara, untuk membimbing harus pernah mengalami atau setidak-tidaknya punya solusi atau jalan keluar. Jadi kalau saudara mau memberi input kepada orang lain, saudara persiapkan jalan keluarnya atau solusinya. Sehingga saudara tidak dianggap asal jeplak, asal ngomong, asbun, asal bunyi. Tetapi punya jalan keluar. Coba kita melihat bagaimana kaum radikal di Indonesia ini. Mereka banyak ngomong tetapi tidak punya solusi. Apa mereka tidak menawarkan solusi? Oh, menawarkan, tapi solusinya bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi solusinya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Dan ini tidak benar, saudara-saudara. Itu hal yang ketiga. Konsekuensi seorang pemimpin adalah menuntun orang lain untuk menuju ke visi dan misi. Yang keempat, siap untuk disanjung. Ya, orang yang belum siap disanjung akan menjadi sombong ketika sanjungan itu datang di dalam dirinya. Padahal ketika ada orang yang menyanjung,
Dia harus tahu bahwa dirinya bisa disanjung bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena berkat pertolongan Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Sanjungan itu membuat orang sombong. Karena itu jangan minta disanjung atau memancing-mancing agar orang menyanjungnya. Kenapa? Karena sombong itu sifatnya setan. Sombong adalah dosa yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Kalau orang berbuat zina, dia tahu saya sedang berbuat zina. Kalau orang membunuh, orang tahu saya sedang membunuh, saya pernah membunuh. Tetapi ketika orang sombong, dia tidak sadar kalau dirinya sedang sombong. Dan sombong itu adalah sifatnya Hillel bin Sakar, yang selama ini disebut Lucifer. Penghulu setan, itu suka disanjung karena ingin menyamai yang maha tinggi. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Maksudnya begini, ketika saudara menerima sanjungan dan saudara tidak kembalikan sanjungan itu untuk kemuliaan Tuhan, ada perasaan jadi sombong di dalam dirinya, itu sudah upah saudara. Jadi tidak menerima pahala dari Bapa Yahweh lagi, karena saudara sudah menerima pahala dari manusia. Paham ya? Jadi Tuhan tidak menyanjung karena sudah disanjung orang. Jadi jangan gila sanjungan. Banyak orang yang suka untuk disanjung tetapi sebetulnya tidak layak untuk menerima sanjungan. Memang itu merupakan bagian dari sifat Elohim, senang dipuji, senang disembah. Tetapi Tuhan tidak menghendaki umat-umatnya jadi gila hormat, gila sanjungan, gila pujian. Karena itu sifatnya setan. Lalu bagaimana kalau ada orang menyanjung kita? Ya bersyukur karena bisa ada orang lain yang menyanjung. Itu semua bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan yang melakukannya di dalam hidup kita. Itu hal yang keempat. Jadi konsekuensi seorang pemimpin adalah siap juga untuk disanjung. Saya sudah sering kali katakan dalam kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau menerima sanjungan itu bisa lebih daripada seorang presiden, saudara-saudara. Ketika saya turun dari pesawat, saya dijemput. Orang menjemputnya bukan naik mobil biasa, tapi naik mobil Mercy, BMW. Tetapi pernah juga saya dijemput pakai sepeda motor. Apakah kemudian, jauh-jauh datang ke sini masa dijemput pakai sepeda motor? Ya enggak masalah. Memang kenapa? Kan begitu. Kemudian hal yang kelima, konsekuensi seorang pemimpin tidak mudah sakit hati. Mudah mengampuni orang yang memusuhi. Saya ini orang yang paling banyak dimusuhi, saudara-saudara. Gara-gara saya menyampaikan nama Bapa Yahweh, banyak orang memusuhi saya. Padahal kenal juga belum. Mereka mengikuti apa yang saya ajarkan juga belum. Tetapi sudah memusuhi karena tidak sama dengan mereka, sehingga saya dianggap mengajarkan ajaran kebohongan. Makanya saya keluarkan 2 video kemarin itu. Jangan menghakimi sebelum melihat. Dulu kan seperti itu. Ya, sekitar tahun 2000 kurang. Tahun 2000 kalau tidak salah ya. Dikatakan, apa Pak Yakub kurang salerisnya? Loh, saya melayani pekerjaan Tuhan bukan untuk cari salaris. Saya melayani pekerjaan Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa. Jadi dianggapnya saya memberontak karena kurang gajiannya. Jadi jangan mudah sakit hati. Kenapa kita tidak boleh sakit hati? Kita membuka di dalam kitab Iyub, saudara-saudara. Kitab Iyub di depan kitab Mazmur. Iyub pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Sebab sakit hati membunuh orang bodoh dan nafsu membunuh orang yang sederhana.
Jadi jangan sampai kita mati membawa sakit hati, karena ketika kita mati membawa sakit hati atau kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu jalan tol masuk neraka. Karena di sorga tidak ada pertikaian. Bagaimana mungkin saudara masih membenci orang kemudian saudara ada di sorga? Tidak mungkin. Sorga bukan tempatnya orang yang penuh kebencian. Beda dengan sorganya kaum radikal. Jadi kita harus penuh dengan pengampunan, tidak mudah sakit hati. Ketika ada orang lain yang memusuhi kita, kita belajar untuk mengampuni. Karena ketika kita mengampuni mereka, berkat mereka akan didatangkan kepada kita. Itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir. Siap menegur atau meluruskan jika tidak sesuai visi dan misi yang tidak sesuai dengan firman Elohim. Jadi kalau saudara memang sebagai seorang pemimpin, ketika melihat anak-anak saudara menyimpang dari kebenaran firman, jangan saudara diam saja. Karena saudara akan dipersalahkan seperti Imam Eli. Imam Eli melihat anak-anaknya melakukan banyak hal-hal yang tidak baik. Imam Eli tidak berani menegur anak-anaknya. Akibatnya apa? Bapak Yahweh marah kepada Imam Eli. Coba kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ini sebagai ayat terakhir. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Jika kamu tabah menanggung didikan, Elohim bertindak kepada kamu seperti kepada anak-anak. Sebab siapa yang menjadi anak yang ayahnya tidak mendidiknya, namun jika kamu tanpa didikan, yang olehnya semua orang telah menjadi orang-orang yang ambil bagian, maka kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak. Kita pun, saudara dan saya, kalau kita tanpa sadar mulai menyimpang dari kebenaran firman, Tuhan meluruskan kita. Nah, cara Tuhan meluruskan bagaimana? Melalui kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan di dalam kehidupan kita. Bisa melalui sakit penyakit, melalui kejadian yang merugikan kita, yang kita harus mengeluarkan uang ekstra. Walaupun sakit penyakit dan kita mengeluarkan uang ekstra, tidak semata-mata karena Tuhan menegur kita, tetapi bisa terjadi karena kesalahan kita sendiri. Misalkan saudara sudah tahu pilek, flu, saudara jalan di hujan-hujan begitu. Kalau ditanya, hujan nanti pilek, enggak apa-apa, dalam nama Bapa Yahweh tidak sakit. Nah, ini kalau sakit ya jangan disalahkan Tuhan, tetapi karena kesalahan kita sendiri. Sudah tahu nyetir ngantuk terus, dalam nama Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah Kodes akan sampai tujuan dengan selamat. Tidak bisa. Kemarin Om Pen telepon saya, dia bilang, Dad, tolong kalau Pendi mengeluarkan video sesuatu yang tidak baik, tolong Dedi tegur Pendi, supaya Pendi bisa tahu kalau Pendi salah. Ini saudara-saudara, orang yang siap untuk menerima input orang lain, siap untuk ditegur, siap untuk diluruskan. Kecuali kalau orang yang ditegur kemudian marah. Kalau saya, kalau orang ditegur marah, saya diam kan saudara-saudara, ya sudah terserah kamulah. Karena orang tidak bisa merasa dirinya paling benar terus. Saya pun menyadari tidak semua yang saya lakukan itu benar. Terkadang tanpa sadar saya menyimpang. Silakan saudara tegur saya. Karena saya pun membutuhkan input dari orang lain. Bisa dipahami saudara-saudara? Karena saya mau menjadi seorang pemimpin yang baik bagi saudara. Kalau saudara memberi input dan input itu baik, jangankan saudara, apalagi yang ikut bersama-sama berjuang. Anak remaja sekalipun saya akan dengar, saudara-saudara. Jadi jangan menganggap mentang-mentang gembala sidang tidak bisa salah. Oh tidak, saya tahu saya bisa melakukan satu kekeliruan. Dan kita siap untuk diberi input supaya kehidupan kita bisa sejalan. Satu visi, satu misi, bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk memberitakan kebenaran keluar dari tembok-tembok gereja.
Biarlah kita tetap bersatu padu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak ada lagi waktu untuk bertikai secara intern. Saya bersyukur gereja kita tidak ada hal-hal yang seperti itu, karena kita punya visi dan misi yang jelas. Paham saudara? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan tangan saudara ke depan, kita memberkati kedua saudara kita yang berulang tahun. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan Agustus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang akan memakai dengan luar biasa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, berikan kesehatan yang baik, masa depan yang luar biasa, dan berkat-berkat yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan mereka semua. Apa yang menjadi kerinduan dan isi hatinya, Engkau yang mencukupkannya, Engkau yang akan memberkati di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Demikian pula untuk hamba-hamba-Mu yang mendengarkan dari rumah masing-masing, Engkau pun yang akan memberkati mereka semua. Pertemukan kami di waktu-waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abitoda Rabba.